Kita masih membahas tentang Isra daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini, peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita imani, harus kita yakini, dan harus kita terima dulu. Jadi harus diikat peristiwa ini dengan keimanan, pondasi keimanan yang kuat. Karena kalau mendahului akal manusia tidak mampu mengarungi kebesaran Allah. Nggak mampu. Jadi agama tidak tunduk dengan akal. Agama tidak tunduk dengan akal. Ya. Karena itu di dalam definisi Islam diantaranya mahwal Islam, al-Islam ya al-istislam wal inqiyad. Islam itu adalah pasrah dan tunduk, ya, biahkami syariah, ya, dengan hukum-hukum syariat agama. Jadi harus istislam dulu, nerima dulu, nerima, ya. Di dalam kitab Durusul Fiqhiyah itu jilid pertama yang dikarang oleh Habib Abdurrahman Ghadi, ya, dijelaskan definisi Islam. Mahwal Islam, al-Islam huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'adihim wa ma'ashihim. Ya, fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ini pada hafal enggak? Dulu di madrasah itu. Betul. Apa itu Islam? Islam ini dulu nih yang mesti kita pasang, ya. Karena ya dijelaskan oleh oleh Habib Abdurrahman Al-Ghadi, Islam itu huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammad. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad li sa'adatil bashar, buat kebahagiaan kita manusia, fi ma'ashihim wa ma'adihim, di dunia dan di akhirat. Bukan hanya bahagia doang di dunia, di akhirat nggak bahagia. Buat apa? Jadi harus diterima dulu. Kenapa? Karena memang sulit akal mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya ayat Isra itu diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Nggak usah heran. Karena itu ulama meringkas ini Isra, intinya adalah linuriyahu min ayatina. Kami Allah ingin memperlihatkan sebagian, min litabaid min itu sebagian, bukan semua. Sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, sebagian,
Buktinya mana? Buktinya Nabi diperjalankan nggak sampai 24 jam. Nggak sampai 24 jam. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Padahal perjalanan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dulu itu paling cepat 2 bulan naik kendaraan, paling cepat. Di dalam kitab Maulid Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu dijelaskan di dalam bab Mi'raj, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farash." Kemudian aku kembali daripada arasnya Allah sebelum yabrud, sebelum dingin permadani yang diduduki oleh Nabi Muhammad. Kan Nabi dari Masjidil Haram lagi duduk, lagi ibadah di Masjidil Haram, diajak sama malaikat Jibril. Tuh. Nabi berangkat dari Masjidil Haram, terbang pakai buruk. Buruk adalah kendaraan yang paling cepat, melebihi pesawat yang paling cepat yang mampu diciptakan oleh manusia yang terhebat pada saat ini atau semenjak adanya dunia ini. Nggak ada yang bisa ngelewatin buruk. Itu kepakannya atau kakinya, ya, sejauh mata kita memandang. Mungkin mata kita nggak bisa nembus pandangan, ya. Itu langkahnya buruk udah sampai. Nabi berangkat di kegelapan malam dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu Nabi bisa lihat dari kecepatan yang tinggi di kegelapan yang gelap luar biasa. Nabi bisa melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Ini mana masuk akal? Mana masuk akal? Nabi bisa lihat Nabi Yunus bin Matta lagi sedang menaiki bukit dengan dirinci oleh Rasulullah memakai jubah berwarna coklat, naik ontanya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah begitu ya, enakan nih masih. Kenapa Nabi bisa lihat? Bukan Nabi bisa lihat, Allah yang mau kasih Nabi lihat. Allah yang mau kasih Nabi lihat. Kami Allah mau menunjukkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah udah mau, beres. Betul nggak? Ini para caleg, kalau Allah udah mau ente jadi anggota dewan, beres. Betul nggak? Beres. Ikhtiar ya secukupnya. Betul nggak?
Nih jomblo-jomblo mati-matian ngelamar tuh anak ya. Haji Kosim ya. Kalau belum jodoh, belum jodoh. Allah belum kasih, Allah belum kasih. Kadang kita suka heran, kok kenapa kita lihat ada wanita cantik, kok lakinya kayak tukang cendol. Betul nggak? Pantasnya kan buat gue kan gitu. Pantasnya, pantas, kayaknya nggak pantas dia. Ya Allah masih gantengan aneh kan gitu. Ya, jadi saya ingat dulu ada diceritakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ada satu orang soleh lihat ketemu perempuan cakep, ya Allah lakinya dekil, lakinya jelek, udah deh merakbal deh. Ya kalau saya sering sebutin merakbal bin Burik ya, udah jelek deh. Ya Allah. Ditanya, ya fulana, kenapa? Apakah ente bener nih suami ente? Iya, dia suami aneh. Emang kenapa? Innalillah. Bener suami ente? Bener. Ente redo bersuamikan dia? Iya, ane redo. Tuh. Dijawab, ini perempuan dulu. Ya saya tegesin lagi nih, ini perempuan dulu. Perempuan zaman now. Yang penting belum tentu juga. Ya. Tapi kebanyakan kita lihat begitu. Ya. Ada uang, abang. Nggak ada uang. Makanya cari bini jangan yang begitu ya, yang benar-benar ya mau terima kita apa adanya, bukan ada apanya ya. Kemudian dijawab oleh si wanita tadi, ya suamiku keadaan demikian, dia mendapatkan aku, dia bersyukur, dia bersyukur, sedangkan aku mendapatkan dia, aku bersabar, aku bersabar, sabar dan syukur itu apa? Ajaran Allah, ajaran sabar. Masya Allah. Kembali lagi. Jadi begitulah. Jadi kalau Allah Ta'ala yang mau, udah semuanya gampang. Semuanya gampang. Nabi berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi diperintahkan untuk turun ya Muhammad. Di mana nih Jibril? Anta al-an fi Yathrib. Engkau sekarang berada di kota Yathrib. Yathrib adalah nama daripada kota Madinah. Dulu namanya pakai Yathrib. Salatlah kau Muhammad 2 rakaat. Salat wajibnya Nabi belum terima. Perintah salat wajib Nabi belum, kan baru berangkat Isra. Ini ente udah pernah dengar belum kajian semacam ini? Belum pernah dengar? Masa
Masa Rajaban gak ada yang jelasin soal seperti ini? Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Sholat apa? Bukan sholat wajib. Sholat sunnatul lail. Atas perintah Jibril. Atas perintah Jibril. Sedangkan sholat wajibnya Nabi belum terima. Nabi sholat 2 rakaat. Di mana? Di Yathrib, kota Madinah. Sebagai isyarat juga bahwa Nabi akan menetap di kota Madi dan dimakamkan di kota Madi, dan Yathrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah adalah kota yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena diinjak oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi udah sholatin itu turbahnya, tanah Yathrib. Yang Yathrib dikenal kota penyakit. Orang masuk Yathrib, orang masuk Madinah dulu takut. Kenapa? Asal masuk Madinah pulang sakit, demam tinggi, nggak lama mati. Dan itu sudah merupakan rahasia umum, sehingga orang takut masuk Madinah. Tapi begitu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma nggul humma bil juhfah. Ya Tuhan, pindahin penyakit demamnya kota Madinah ini ke Juhfah. Juhfah itu tempat miqat, tempat berniat orang yang mau pergi umroh, orang yang mau pergi haji, bagi orang yang melewati daerah tersebut. Kalau kita nih orang Indonesia, miqat kita yang muktamad, yang muktamad. Apa itu muktamad? Yang menurut para alim ulama paling kuat, pendapat ulama paling kuat. Di mana ngambil miqatnya? Yalamlam. Dia Yalamlam. Yalamlam itu ada satu tempat ya, pegunungan namanya Yalamlam ya, kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita berangkat naik pesawat, pesawat 1 jam persis sebelum landing, yang keren dong, landing ya, kerok dikit ya lidahin teh biar fasih. 1 jam antum mau landing, antum akan diinfokan oleh pilot bahwa atau 1 jam kemudian atau setengah jam kita akan sebentar lagi melewati miqat Yalamlam. Yalamlam. Bagi yang menunaikan ibadah umroh atau haji, maka berniatlah saat berada di atas Yalamlam. Miqat itu tempat mulai niat. Nggak boleh niat ngelewatin miqat ya, kena denda. Makanya orang umroh haji harus belajar ilmu manasik umroh dan haji. Kalau nggak mau umroh nggak usah. Ngapain umroh kagak? Ente belajar manasik haji kagak, betul gak? Ntar udah waktunya, betul gak? Nih mau korban, ente belajar. Mau motong dzabihah, ente belajar.
Ngebelajar doang, kagak motong-motong. Nggak apa-apa persiapan ya. Harus praktek, harus ada 3 ya. 3 ibadah yang memang harus praktek ya. Kalau nikah perlu praktek gak? Kawin? Wah. Ya apa? Yang tadi ya pergi haji atau umroh, kemudian ya memotong hewan kurban. Yang ketiga mandiin jenazah. Main belajar aja teorinya begini. Orang main guyur aja. Main keramasin aja. Itu mayit kalau bisa bangun gue diapain nih? Ya. Jadi kembali lagi, dia trip. Kenapa pakai sholat malam? Ini isyarat buat kita betapa pentingnya sholat malam. Betapa pentingnya sholat malam. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam sholatlah tahajud. Kalau sholat tahajud, kira-kira kalau kita nggak tidur dulu, bisa nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sholat tahajud kudu tidur biar sebentar. Makanya yang jadi berat di situ, tidur dulu baru bangun. Biasanya orang kalau udah tidur bablas, apalagi potongan kayak kita, ya nggak boleh kenal bantal, betul nggak? Itu yang jadi berat, ya. Kayaknya Habib Soleh Tanggul, saya dengar dari Sayyidil Walid bilang, Habib Soleh pernah bilang, banyak orang datang sama aneh, ya Ali, mintanya urusan dunia semua. Padahal urusan dunia cukup bangun malam, cukup bangun. Maksudnya sholat tahajud, sholat tahajud ya. Makanya apa? Putra-putra beliau Habib Muhammad bin Soleh kalau nginep di sini nih, abahnya Habib Mohdor, abahnya Habib Hasim, kalau nginep di sini, saya pulang malam. Dulu masih bujangan, pulang malam, saya lihat pulang jam 1. Saya lihat beliau lagi sholat. Padahal kamar saya itu bocor seadanya. Itu sajadahnya basah. Masih aja sholat malam. Habib Muhammad bin Soleh. Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, putranya Habib Soleh Tanggul. Itu udah seperti saudara sama Sayyidil Walid. Setiap saya pulang mesti beliau sholat. Gitu. Segitu hujan gede. Kalau kita hujan gede, enaknya ngapain? Wah, jangan tanya. Nggak ada wali yang nggak bangun malam. Tuh, makanya kalau kita mau jadi wali itu, wali jarang yang tidur malam. Kalau kita ya jarang nggak tidur malam. Betul. Ya kembali lagi. Saya sering ceritakan, ini buat motivasi buat kita. Tahun 2006. Sekarang udah berapa tahun yang lalu? 2006 berapa tahun yang lalu? 18 tahun yang lalu. Dulu ada satu murid Walid, saya nggak sebutin namanya. Dia berangkat haji, kemudian pulang di tahun 2006. Dia pulang, lalu
Dia bercerita kepada saya, Habib, ada cerita menarik Habib. Apa tuh? Kebetulan saya di Mekah Madinah, ada satu rombongan. Saya berdua, ya ada 2 orang nih, ibu dan anak. Anaknya ini seorang asisten rumah tangga. Kerennya kan gitu, asisten rumah tangga. Bekerja dengan majikan yang non muslim. Kenapa dia bisa berangkat haji? Si asisten rumah tangga ini bercerita, saat saya sedang bekerja, majikan saya yang perempuan, perhatikan di kamar saya tuh lampu malam nyala. Dia ngintip, ternyata saya sedang sholat tahajud. Lalu beberapa waktu kemudian selalu diperhatikan, saya dipanggil sama majikan saya. Saya nggak mau sebutin namanya, walaupun itu bukan nama benar. Kadang-kadang nama ngasal bertepatan dengan nama orang, ntar ada yang tersinggung. Betul? Taruh ya fulanah deh, fulanah, kenapa kok kamu ibu perhatikan jam 2 malam kok masih sholat aja, nanti kamu sakit. Enggak bu, enggak apa-apa. Lalu majikan perempuan lapor sama majikan laki, panggil lagi. Nah, kenapa sih kamu nggak cukup apa sholat dari subuh sampai isya, pagi sampai malam sampai isya? Apa sih yang kamu minta? Kamu sholat tahajud, bapak perhatiin tiap malam bangun. Enggak pak, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta sama Gusti Allah agar saya bisa memberangkatkan haji ibu saya. Jadi bangun malam sholat tahajud, berdoanya cuma satu, mendoakan ibunya supaya bisa berangkat cakep nggak? Mulia nggak? Nggak minta apa-apa lagi? Enggak pak, saya pengen berangkatin haji ibu saya. Saya tahu gaji saya ini nggak bakal cukup. Gaji saya ini buat keperluan keluarga saya di kampung, adik-adik saya banyak. Makanya saya selalu berdoa kepada Allah. Itu aja yang kamu mau? Iya pak. Ya udah, besok kamu pulang ya. Nih duit, bikin paspor ya di kampung kamu. Ibumu dan kamu bikin paspor. Bapak mau berangkatin haji kamu. Bapak mau berangkatin kamu dan ibu kamu haji. Selesai paspor jadi, distorin kantor travel, bukan ONH apa yang biasa? Iya. Bukan. ONH plus 2016. Waktu itu biayanya 65 juta kali 2. Berapa? 130 juta. Jadi tugas kita hanya minta bangun malam. Bangun? Ini kan kita bangun malam. Semuanya bangun malam. Benar? Ngapain? Tapi ini pembantu rumah tangga, Masya Allah, sidik dia sama Tuhannya. Sama Tuhan ini sidik.
benar-benar komit, benar-benar jujur, benar dia hubungannya sama Allah, benar. Bayangin tuh, istiqomah dia ketuk terus, munajat terus. Ala min mustaghfirin faghfir lahu. Siapa yang mau minta ampun, aku kasih. Siapa yang punya hajat, aku beri. Tuh, ini namanya yang disebut apa? Keajaiban sholat tahajud. Keajaiban sholat tahajud. Dari mana uang 130 juta? Bayar semua. Sampai majikannya kasih kamera video, kasih kamera. Nah, ini bawa ya. Nanti kau foto-foto di sana. Kau naik ontak, kau dokumentasikan. Kira-kira dikasih ongkos lagi nggak? Bukan main. Siapa yang gerakin ini non muslim untuk menghajikan ini? Si fulana dengan ibunya. Allah. Tuh. Ya, di sini isyarat. Kenapa Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril turun, sholat, berangkat lagi, turun ya Muhammad, sholat lagi 2 rakaat. Salat sunnatul lail. Di mana nih Jibril? Baitul Laham, Bethlehem. Kalau istilah orang barat, ya, dari Baitul Laham, rumah pemotongan hewan, ya. Palestina, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Sholat 2 rakaat Palestina. Di Palestina ada Aqsa, ada Al-Quds, ada Aqsa. Madinah, Aqsa. Berangkat lagi. Enzel ya Muhammad, turun hai Muhammad. Sholat lagi 2 rakaat. Di mana nih Jibril? Di Bukit Turi Sinin. Di Bukit Turi Sinin. Di Tursina. Tempat Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah. Berangkat lagi, terbang lagi, turun lagi. Di mana nih Jibril? Madian, kotanya Nabi Shu'aib alaihi salam. Berapa tuh? Berapa tempat? Pertama di Yathrib, Madinah. Yang kedua Baitul Laham, Bethlehem. Yang ketiga, Turi Sinin, ya, di tempat Nabi Musa. Ya. Kemudian di Madian, di kotanya Nabi, ya, Shu'aib alaihissalam. Sholat lagi 2 rakaat. Di semua tempat, di 4 tempat di sholat. Berangkat lagi, turun lagi. Di mana nih Jibril? Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Berapa tempat? Berapa tempat Nabi turun? 5 tempat. Di 5 ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi akan mendapatkan perintah sholat 5
5 waktu. Sampai Nabi kita Muhammad di Masjidil Aqsa, udah kumpul semua para rasul di situ. Nabi Musa yang Nabi lihat di atas buruknya saat pada perjalanan Isra, belum sampai Aqsa, Nabi lihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Ketemu lagi Nabi Musa di mana? Masjidil Aqsa. Nabi Yunus bin Matta yang Nabi lihat lagi menaiki bukit dengan ontanya, udah ada juga di mana? Di Masjidil Aqsa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang mirip dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sudah ada di Masjidil Aqsa. Sudah ada di Masjidil Aqsa. Pertemuan apa ini? Emang Nabi Musa masih hidup? Emang Nabi Yunus masih hidup? Emang Nabi Ibrahim masih hidup? Emang Nabi Adam masih hidup? Emang nabi-nabi yang lain masih hidup? Yang masih hidup siapa? Nabi kita Muhammad. Jadi pertemuan apa ini? Dan dari mana mereka tahu para nabi dan rasul tersebut? Kalau Nabi Muhammad bakal datang ke Masjidil Aqsa, dari mana? Bahkan mereka para rasul menyambut kedatangan Hadratul Rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba bin nabi saleh wal akhi saleh. Selamat datang kepada nabi yang soleh dan saudara laki-laki yang soleh. Berbicara, berucap seperti layaknya orang yang hidup dengan orang yang hidup, tetapi mereka sudah meninggal. Ini namanya pertemuan orang yang hidup dengan arwah, dengan arwah. Kalau kita kira-kira gimana tuh? Kita nih ketemu nih, ya, datang ke Masjidil Aqsa, ketemu mengkong kita yang udah mati, ketemu ya sama guru kita yang udah meninggal, ketemu sama saudara-saudara kita. Kira-kira gira nggak? Gira nggak? Apa kabur? Masya Allah. Jadi mereka mengajak berbicara seperti layaknya orang yang hidup kepada orang yang hidup. Ya, itu adalah pertemuan Nabi kita Muhammad dengan arwah-arwah manusia, arwah-arwah para rasul. Ya, karena arwah manusia setelah berpisah dari badannya atau meninggal dunia, arwahnya menjadi ringan, sehingga kemana saja arwah itu akan pergi, mereka akan bisa pergi selama arwahnya tidak dipenjarakan oleh Allah. Jadi ada arwah yang dipenjarakan, ada arwah yang tidak dipenjarakan. Arwah yang dipenjarakan oleh Allah, orang lain nggak bisa masuk, ya, nggak bisa masuk ke kuburnya, nggak bisa sowan, nggak bisa berziarah satu sama lain, nggak bisa.
Ya bisa dengan macam-macam. Ya, bisa dengan kewajiban ada hutang. Ya, makanya kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala bebaskan hutang-hutang kita. Ya, kita meninggal dunia udah nggak ada sangkutan lagi deh dengan adami. Ya, dan Allah Ta'ala mudahin kita urusan-urusan dunia kita semuanya. Ya. Ya. Ada yang menarik, ya, itu perjalanan Nabi, dan Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa. Ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi sholat, ya, berjamaah, berjamaah, dan Nabi yang menjadi imamnya. Shallu ala Nabi. Ada yang mengatakan, kenapa? Untuk apa para nabi-nabi yang sudah meninggal dipertemukan oleh Nabi kita Muhammad? Ya, sekali lagi, ya, linuriyahu min ayatina. Kami Allah mau menunjukkan, dan mereka ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum sampai Mi'raj nih, belum Mi'raj. Baru dari Masjid Al-Aqsa Nabi naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ya. Ya, di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam. Isa bin, ya, bernisbah kepada ibunya. Jadi kalau sebetulnya manusia mau menerima peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sangat, ya, yakin. Kenapa? Allah mampu melahirkan Nabi Isa tanpa ayah, Allah pun mampu melahirkan, menciptakan Nabi Adam, la ab wala nggak ada bapak, nggak ada emak. Emang bapaknya Nabi Adam siapa? Adam bin apa? Hah? Alim bener inti bisa tahu nama bapaknya. Aneh aja gak tahu. Kalau Allah Ta'ala mampu, ya, menciptakan Nabi Adam yang tanpa proses, gak ada emak, gak ada bapak. Nabi Isa gak punya bapak. Ayo, hati-hati nih. Ini Al-Quran, ya, yang menegaskan itu Isa bin Maryam, dan kita harus terima. Amanna billahi, ya, wa bi malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi, ya, wal yaumil. Kita harus beriman dengan semua para nabi-nabi, kan gitu. Nah, langit ketiga Nabi Yahya bin Zakaria. Langit keempat Nabi Yusuf. Ya. Langit ketiga, ya, Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Yang langit kedua Nabi Isa bin Maryam, dan Nabi Yahya bin Zakaria. Ada dua tuh ketemu. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembus itu ke Sidratil Muntaha.
Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, kan pada saat Nabi sampai Sidratul Muntaha, nah malaikat Jibril nyerah, nggak mampu nembus Sidratul Muntaha. Kenapa? Dirinya bakal terbakar. Nabi diperlihatkan pada saat Isra, pada saat Mi'raj itu, sorga, neraka, kemudian apa lagi? Ya, ngelewatin Sidratul Muntaha. Nabi pakai terompa, pakai sandal, sandal. Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, beliau dalam bait syairnya, ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama di abad akhir, abad 19 lah. Dan beliau termasuk ulama yang paling cinta kepada keturunannya junjungan kita Nabi besar Muhammad, ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Beliau mengatakan, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin alad fajami'ul khalqi tahta dhilalih. Ala ra'si hadzal kaun, di atas semua nih alam semesta, semua nih alam semesta masih kalah. Ini alam semesta termasuk malaikat Jibril, termasuk malaikat Na'lu Muhammad, terompanya Nabi Muhammad di atas itu semua, di atas itu semua. Fajami'ul khalqi tahta dhilalih. Semua ciptaan Tuhan ini di bawah terompanya Nabi kita Muhammad. Semulia-mulianya malaikat nggak bisa tembus Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad saat berjumpa dengan Allah, jangankan lewati Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, nggak ada perintah untuk melepaskan sandalnya. Makanya saat Nabi Musa alaihissalam di Bukit Turi Sinin, kan Nabi Musa Nabi yang mendapatkan kelebihan derajatnya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd faminhum man kallamallah. Itu para rasul-rasul satu sama lain itu dilebihkan kedudukannya, dan diantaranya ada yang bisa berbicara dengan Allah. Siapa dia? Nabi Allah Musa alaihi, makanya digelari Nabi Allah Musa kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Saat Nabi Musa sudah mampu berbicara dengan Allah, Nabi Musa minta ketemu dengan Allah. Ya Allah, aku sudah berbicara dengan Engkau, maka aku ingin berjumpa denganmu. Kata Allah, Allah mengatakan, kau ingin berjumpa denganku? Kata Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, jika engkau ingin melihat aku, lihat dulu itu gunung. Lihat dulu itu gunung. Jika gunung itu tidak hancur, jika gunung itu tidak bergerak, niscaya engkau akan melihat aku. Allah Ta'ala katakan, innaka lan tarani, sungguhnya engkau tidak akan mampu melihat aku. Fa in istagarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu tidak hancur,
niscaya engkau akan bisa melihat aku. Ternyata gunung itu hancur. Dan Nabi Musa saat berbicara dengan Allah, sungguh pun demikian, Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah Ta'ala perintahkan, ikhla'na alaik innaka bilwadil mugaddasi tuwa. Ikhla'na alaik, hai Musa, lepaskan terompamu, lepaskan sandalmu. Innaka bilwadil mugaddasi tuwa, sungguhnya engkau berada di tempat yang disucikan. Mau berbicara dengan Allah, Allah perintahin copot dulu sendal ente, copot dulu terompa ente. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjumpa dengan Allah nggak ada perintah ikhla'na alaik ya Muhammad, lepaskan terompamu hai Muhammad, tidak ada. Ini yang dimaksud oleh Syekh Yusuf, Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabahani, yang mana beliau mengatakan fajami'ul khalqi tahta dilalih, ya, ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin alad, fajami'ul khalqi tahta dilalih. Di atas semua ini alam semesta ada terompanya Nabi Muhammad yang paling tinggi. Semua makhluk di bawah terompanya Nabi kita Muhammad. Kenapa Jibril lewat Sidratul Muntaha, Jibril bakal angus terbakar? Kenapa terompanya Nabi Muhammad nggak terbakar? Hebat terompanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terompanya tidak terbakar, padahal terompa dari kulit sandal biasa yang nggak ada nyawa, nggak ada apa-apanya. Ini terompa jadi mulia, jadi hebat. Kenapa? Bersentuhan dengan kaki yang mulia Nabi kita Muhammad. Makanya ulama salaf kita mengatakan apa? Ya, asar orang-orang soleh itu yang paling hebat, ya, adalah sandalnya itu, karena menahan badannya. Makanya saat Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar datang sowan kepada Al-Habib, kalau tidak salah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, mau ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, atau sebaliknya, ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir atau Habib Abdullah bin Umar, saya lupa, ya, Habib Hasan bin Saleh, entah antara dua ini, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya atau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Hasan ke rumahnya, mau ke kamar mandi, mau ke hammam. Nah, ternyata di situ sudah ada sandal terompanya Sohibul Bait tanpa izin lagi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Yang Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini orang yang pertama digelarin Al-Bahar. Ya, Al-Bahar itu dari Al-Jufri. Al-Bahar Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Al-Jufri. Ini datuknya Al-Bahar ini. Ya. Yang karomahnya itu asal muridnya lihat, ya, kok Habib nih, ya, ada bangke main makan, ya. Muridnya heran, Habib itu kan bangke. Disuruh lihat, mendekat, coba kau lihat di mulutku ini, ya, ada apa? Lautan. Disebutlah Al-Bahar. Lalu bangke, bukan masuk ke dalam perutnya. Makanya wali jangan kita lihat hakikatnya begitu, bukan, ya.
Betul nggak? Nah kita kalau mau selamat berguru jangan suka ngelihat basyariah guru. Jangan suka lihat basyariahnya dia. Namanya manusia. Ya, taruh guru. Hilangin prasangka buruk, suudzon kita ya terhadap guru. Begitu. Jadi kita berkah ilmu kita. Begitu tahu Habib Sahibul Bait ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ya. Lalu begitu selesai dari hammam, pakai sendalnya. Kenapa Habib Soleh nggak izin? Karena tahu Habib Sahibul Bait bakal ridho. Bakal? Ini kalau kita kan kagak pinjam sama orang barang yang berharga, ya, yang nggak tahu bakal nggak ridho dipinjam, ya. Betul nggak? Tahu ini kan sendal dipakai, udah Sahibul Bait bakal ridho, nggak usah pakai izin lagi. Tapi begitu juga Habib Hasan bin Soleh ngomong, bilang kepada Sahibul Bait Habib Abdullah bin Umar, ya Habib, tadi ana pakai sendal antum. Tadi ana pakai sendal antum ke hammam, kamar mandi. Buru-buru Sahibul Bait ambil itu sendalnya yang dipakai Habib Hasan bin Soleh, disimpan. Disimpan. Ini kan kagak, murid pakai sendal guru, selondong boy aja. Betul nggak? Pakai duit guru, halal, pale lo peang. Dulu aneh baru-baru buka majelis banyak murid-murid yang sompret. Gila itu murid. Ya, duit aneh ditilep ya. Tapi aneh ikhlasin sekarang ya. Kenapa? Duit aneh udah banyak. Mungkin karena sabar punya murid rada-rada PA ya. Ya. Jadi itu sandalnya Nabi kita Muhammad. Makanya ada ulama mengarang kitab khusus berbicara tentang sandalnya Nabi Muhammad. Ya, tarompanya Nabi Muhammad. Ya, yang gambarnya begitu tuh. Ya, makanya Habib Umar bin Hafid, ulama-ulama kita paling senang pakai peci yang ada lambang terompa. Hati-hati ente. Oh, keren-kerenan. Ya, datang ke rumah pacar pakai peci terompa. Ya. Awas ya. Ya, naruh sembarangan, taruh pantat. Ya. Jangan bawa ke hammam, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar ya menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Kita baca Fatihah buat ada yang sedang sakit ya. Ya begitu juga ya akhina Albert Toha ya, yang kemarin beliau sudah menjalankan operasi ya, operasi di Rumah Sakit Brawijaya. Kita doain ya, mudah-mudahan setelah ya kita doain, kita bacain Fatihah ya, begitu juga Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ya, sahib makam Habib Kuncung ya, sedang sakit juga ya. Semoga semua kita doakan Allah Ta'ala yashfihim shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman bijahin nabi wa ali nabi bisiril Fatihah. Rahman maliki amnina wa qaranan mawdahin lahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya jud lana bil ijabati ilahi توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة
بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحات تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح حولي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق وبالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهي قوني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بهجهم وشرا لذي الشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة صل وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبول.